Halo sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya, John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap kita semua di dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, karena pada saat kita dicobai, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Baik, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan. Topik kali ini adalah mengenai Full Gospel Businessman Fellowship. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Jonsung, coba Pak Jonsung bahas mengenai Full Gospel Businessman Fellowship, di mana organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian, katanya. Mendirikan organisasi ini sehingga tumbuh, katanya ada di 190 negara, di mana-mana akhirnya berkembang, katanya. Banyak menginjil, banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita bahas sebelum kita lihat lebih jauh, ya. Nah, Anda lihat slide ini, saya sengaja ya search di Google. Pada tahun 1951, Demos untuk pertama kalinya mendiskusikan konsep Full Gospel Businessman Fellowship International dengan Oral Roberts University. Nah, ini yang ya, kelompok karismatik, ya, di mana yang waktu itu kata Insinyur Niko bahwa orang Robert ini yang penelitian mengenai COVID katanya bisa begini begitu, padahal di itu organisasi kekristenan, tidak ada itu ilmu medis di situ. Universitas itu tidak ada fakultas kedokteran atau medis. Ya, cuman nggak tahulah dia asal ngomong, ya. Nah, Oral Robert, seorang penginjil senior yang terkenal, menyambut gagasan Demos Sakarian. Kemudian dia dirikanlah, katanya, dihadiri 20 orang saja dari sekian ratus undangan yang disebarkan. Namun yang hadir cuma 6 orang saja. Kemudian oleh karena itu Demos merencanakan untuk menutup, ya, persekutuan Full Gospel Business Fellowship itu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 1952 yang akan dijadikan hari terakhir. Nah, pada Jumat malam tanggal 26 Desember 1952 katanya, ketika Demos mengalami lawatan Tuhan ketika ia sedang berlutut sambil menangis menanyakan kepada Tuhan, ya, mengapa FGBMFI tidak berkembang dan akan ditutup. Demos memperoleh visi penglihatan, katanya loh, ya. Jadi dia mendapat penampakan yang luar biasa dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember merupakan titik balik yang menjadi pergerakan Full Gospel Business Fellowship dengan penyertaan dan mengenalkan Tuhan. Nah, jadi ya, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, Full Gospel Businessman Fellowship ini dasarnya itu dirikan dengan sebuah semangat, ya, mendapatkan dia penglihatan. Nah, kalau ini lagi, Sakarian mencatat kampanye terutama menarik perhatian wanita, ya. Dan Full Gospel Businessman Fellowship International didirikan untuk mendorong lebih banyak partisipasi pria dengan menyediakan platform bagi para pebisnis untuk memberikan kesaksian religius. Rencana tersebut didukung oleh Oral Roberts. Nah, seterusnya, ya. Sakarian adalah generasi ketiga Pantekosta dan dia percaya pada Injil sepenuh bahwa semua peristiwa supranatural dalam Perjanjian Baru harus dipahami secara harafiah dan juga dapat terjadi hari ini secara khusus. Dia percaya bahwa Tuhan menyembuhkan yang sakit dan terluka, termasuk pada kesempatan ternaknya sendiri dari TBC, dan bahwa orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus menerima penglihatan bisikan dari Tuhan, termasuk pesan langsung. Nah, jadi imannya posisinya jelas di sini bahwa Demos Sakarian mendirikan ini, ya, dengan sebuah iman, ya, dia itu mendapatkan penglihatan dan dia percaya Tuhan itu bisa berbicara langsung, mendapat bisikan, ya, komunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, disinilah dasar iman yang berbeda dengan apa yang saya percayai. Ya, saya percaya Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak ada firman Tuhan lain selain di Alkitab, baik tertulis maupun lisan. Oleh sebab itu banyak orang yang mengklaim bahwa ya, kitab ini firman Tuhan, kitab itu firman Tuhan. Saya bilang tidak percaya. Setelah Wahyu ditulis di dalam, ya, pasal 22 ayat 21 dikatakan, barang siapa menambahkan perkataan-perkataan dari kitab ini akan ditambahkan malapetaka, barang siapa mengurangi perkataan-perkataan dari kitab ini akan dikurangi berkahnya di pohon kehidupan. Yohanes titik amin di situ, maka tidak boleh ada lagi pewahyuan dari Tuhan. Maka Tuhan berhenti berbicara, ya, kepada manusia.
Nah, Tuhan hanya berbicara melewati Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan menerangi akal budi kita, hati kita dengan pekerjaan Roh Kudus mengiluminasi. Artinya menerangi sehingga kita mengerti. Nah, disitulah kehendak Tuhan. Di Alkitab lah menjadi dasar fondasi iman Kristen. Fondasi iman Kristen itu bukan didasarkan pada penglihatan, para mimpi, atau para nubuat, bisikan-bisikan kepada pendeta-pendeta. Saya bilang, saya itu tidak percaya. Nah, posisi Demos Zakarian itu adalah Alkitab salah satu firman Tuhan. Jadi Alkitab firman Tuhan, yes. Tapi ada juga firman Tuhan lain nanti di mulut pendeta ini, di mulut pendeta itu. Kalau pendeta itu nanti bilang dia berbicara sama Tuhan, nah itu juga firman Tuhan. Kalau pendeta itu bilang dia dapat bisikan dari Tuhan, itu juga firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan banyak di mana-mana tanpa ada batas. Ya. Jadi Anda mengerti maksud saya di sini ya. Jadi posisinya orang karismatik itu sebenarnya Alkitab ya, bukan satu-satunya firman Tuhan, tapi salah satunya firman Tuhan. Oke, di situ posisinya udah jelas sekali. Jadi saya bilang bahwa setiap ya orang yang percaya ada extra biblical authority, ada firman Tuhan lain selain di Alkitab, adalah sesat. Ya, adalah sesat. Karena iblis berusaha menyelewengkan manusia dari fokus membaca Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman, diarahkan, diahlikan ya kepada mimpi, penglihatan dan seterusnya. Nah, kemudian ya, orang Full Gospel Businessman Fellowship ini menganggap bahwa mereka ini adalah pengusaha-pengusaha sangat mengasihi Tuhan. Ya, mereka bisa kumpulkan orang, pengusaha-pengusaha keluar duit katanya untuk beritakan Injil. Pertanyaannya, Injil yang seperti apa yang menyelamatkan? Anda bisa bayangkan para pengusaha itu kumpul dengan penuh kesombongan, tidak baca Alkitab, tidak belajar firman Tuhan, tapi mereka khotbah dan bersaksi bahwa, oh saya diberkati Tuhan, wah ternak saya dulu ya hampir kena sampar, tapi saya berdoa diberkati akhirnya. Jadi bicaranya itu sebenarnya adalah berkat jasmani, materi, duniawi, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika mereka berbicara mengenai iman, pengajaran, itu akan bentrok. Karena kumpul di dalam Full Gospel itu banyak orang-orang Kristen yang berbagai denominasi. Jadi, ku tak tahu kau dari gereja mana, katanya. Asalkan berakian Kristus. Jadi gaduh-gaduh. Imannya itu sembarangan, semuanya boleh. Nanti yang satu di sini percaya bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Yang satu di sini bilang, ya bisa percaya juga lewat Maria. Apa ya, kita tidak usah bahas lah tentang doktrin. Doktrin itu memisahkan kita. Doktrin itu membuat kita cerai-berai. Kita berbicara bagaimana Tuhan mengasihi. Berkat Tuhan saja yang mengalir. Itu saja yang kita bicarakan. Jadi sebenarnya ya di dalam kumpulan Full Gospel Businessman Fellowship ini ya itu terdiri dari orang-orang yang bukan ingin menaati kebenaran firman Tuhan. Karena bisa bayangkan kalau kumpul di situ hamba Tuhan, misalnya seperti saya masuk di situ, saya pasti akan bentrok dengan mereka. Mengapa? Karena saya percaya Alkitab satu firman Tuhan. Lalu nanti kalau ada pengusaha bilang dia dapat penglihatan, dia lihat Yesus, saya tanya, Yesus yang kamu lihat itu seperti apa? Dia mulai berpikir, masa kamu tidak percaya? Bukan tidak percaya, saya tanya, Yesus yang kamu lihat seperti apa? Terang, percaya. Iblis, Alkitab berkatakan, iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis itu Lucifer, itu malaikat terang. Itulah. Bukan hitam legam kayak Dracula. Nah, dan Alkitab menjelaskan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan berkata kepada Mesias di sini, Mesias di sana. Jangan percaya. Mesias di padang gurun, Mesias di bilik, di kamar. Jangan percaya. Outdoor, indoor, jangan percaya. Lalu sekarang banyak pendeta mengatakan bahwa dia lihat Yesus. Nah, apa tidak bentrok nanti ada di situ? Nah, maka itulah akhirnya di dalam Full Gospel Businessman Fellowship, kumpulan orang-orang itu, pengusaha-pengusaha yang sombong, yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya mau mematuhi Alkitab, mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka bagi-bagi duit, sokong-sokong pendeta, lalu mereka berkata, kita inilah gereja, saya inilah gereja. Ya. Jadi kita kumpul, ini saya gereja. Coba kita cek sekarang di dalam Alkitab. Di mana ada Tuhan ya mengajarkan, memerintahkan untuk misalnya mendirikan Full Gospel? Tidak ada. Tuhan suruh mendirikan organisasi apapun. Tuhan hanya suruh mendirikan ini. Ya. Ya. Baca di sini, kita lihat ini. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku berkata kepadamu, engkau Petrus. Jadi dasarnya batu karang itu bukan Petrus. Kamu Petrus.
Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi, Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Ya, dasarnya itu adalah Kristus. Tuhan tidak pernah suruh dirikan Full Gospel Businessman Fellowship, tidak pernah suruh dirikan yayasan, tidak pernah suruh dirikan panti asuhan, tidak pernah suruh mendirikan sekolah, dan seterusnya. Tuhan hanya memerintahkan mendirikan, pertama dulu yang kita harus fokus adalah mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tuhan akan mendirikan gereja. Jemaatku yang terdiri orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang bertobat dan percaya, eklesia dipanggil keluar, kumpul menjadi satu, ada gembala dan ada domba. Artinya ada gembala yang membaptis mereka, dan ada domba yang memberi dibaptis. Kemudian berkumpullah di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Bukan ayat itu didefinisikan, oh kalau kita orang percaya kita kumpul yuk kongko-kongko di warung kopi, itu gereja katanya. Oh itu kita ini gereja. Sehingga orang-orang Full Gospel Businessman Fellowship itu sangat sombong. Mereka tidak mau pergi ke gereja. Mereka merasa mereka lah gereja. Dan mereka lah katanya yang mensupport gereja. Ini salah. Ini menghancurkan gereja justru. Ini adalah cara iblis untuk menghancurkan gereja. Sehingga orang malas pergi ke gereja. Sehingga lama-kelamaan gereja itu akan tutup. Padahal Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan secara tidak langsung sebenarnya organisasi pada Full Gospel Business Fellowship yang didirikan oleh Demos Zakaria adalah usaha iblis menghancurkan gereja. Ya. Di mana kumpul para pengusaha itu, mereka tidak mau lagi bicara mengenai doktrin, tidak mau bicara ikut Alkitab, firman Tuhan, tapi mendirikan kebenaran mereka sendiri. Apa saja boleh, semuanya sama. Masing-masing kita dapat karunia. Jadi semua dapat versi-versi kebenarannya. Bisa bayangkan seperti itu. Nah, Alkitab mengajarkan, engkau ada Petrus di atas batu karang ini. Batu karang itu siapa? Di dalam 1 Korintus, coba kita lihat. 1 Korintus. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, kamu Petrus. Dan aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut maksudnya iblis. Jadi gereja itu harus independen. Gereja harus independen, lokal, gereja lokal itu ada tubuh Kristus, harus independen, dan alam maut, iblis tidak boleh menguasai gereja. Nah, gereja hanya patuh kepada Kristus. Dan aku berkata kepadamu, engkau ada Petrus, di atas batu karang dasar Yesus Kristus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya. Apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya itu kuberikan kunci kerajaan surga itu apa? Injil. Jadi pesan Injil itu diberikan kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya. Agar disampaikan kepada orang-orang dunia. Sehingga orang-orang dunia yang menerima Injil itu akan terikat di surga. Tetapi apa yang dilepaskan. Yang mereka tidak mau percaya Injil. Ya, kita tidak pernah beritakan Injil kepada mereka. Mereka itu terlepas dari surga. Mereka akan masuk neraka. Nah, ini ayatnya sangat simpel untuk dipahami. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Tuhan memerintahkan kita untuk mendirikan jemaat. Jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Coba kita lihat lagi. Ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Bunyinya begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi hari ini yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat lokal. Siapapun manusia di dunia ini yang mau tahu kebenaran, dia harus datang pergi ke jemaat lokal yang independen, tidak dibawa kontrol alam maut, tidak dibawa kontrol pemerintah, tidak dibawa kontrol yayasan, sinode, manapun. Karena jemaat Allah, gereja lokal harus independen, berdiri, tidak diintervensi oleh kuasa manapun. Dia harus sangat berani memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Kalau zaman dulu semua bangsa mau cari kebenaran, mau tahu kebenaran, mereka harus pergi ke Israel. Makanya ratu dari selatan untuk datang kepada Salomo untuk bertanya hikmat tentang kebenaran.
Karena pada waktu itu tiang penopang dan dasar kebenaran adalah Israel, bangsa Israel. Nah, hari ini tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja, jemaat Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat Allah. Oleh sebab itulah Tuhan memerintahkan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya pergi mendirikan jemaat. Gitu. Tidak pernah disuruh diperintahkan untuk pergi mendirikan kumpulan-kumpulan bisnismen. Tidak pernah. Itu justru menghancurkan gereja. Tuhan mau semua orang sekarang mau tahu kebenaran datang ke gereja yang Alkitabiah. Patuhi. Memberi diri dibaptis. Artinya bersedia menjadi murid. Digembalakan oleh seorang pemimpin. Ya, yang memahami kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah, dalam ikatan itulah akhirnya jemaat itu seperti tubuh Kristus. Gitu ya. Kalau kita lihat Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 12. Bunyinya begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Jemaat gereja lokal. Jadi dasar fondasi tubuh Kristus itu apa? Rasul-rasul dan nabi-nabi. Apa itu? Tulisan rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi dulu rasul-rasul itu mengajarkan secara lisan, itu dituliskan. Jadi sebuah buku Alkitab. Begitu juga tulisan nabi-nabi. Nah, itulah dasar dari jemaat yang didirikan berdasarkan ya rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Setelah itu, rasul-rasul tiada, nabi-nabi tiada, stop tinggal Alkitab, maka pemberita-pemberita Injil diharuskan membaca Alkitab, pengajaran para rasul dan para nabi, dan menjelaskannya. Ada gembala dan ada pengajar, guru Injil yang mengajar misalnya di STT, di sekolah teologi ya, untuk pemuridan. Jadi di dalam gereja itu hari ini adalah gereja itu tubuh Kristus. Hari ini terdiri dari penginjil yang menginjil keluar, menarik orang ke dalam, gembala yang mengayomi, memimpin orang di dalam, dan juga mengajar ya, mereka agar mengerti seperti gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Itulah gereja namanya. Itu perintah Tuhan. Kolose 1 ayat 24 juga begini bunyinya. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang penderita pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Hari ini siapapun yang mengutuk ya, jemaat, siapa yang membakar gereja, menganiaya jemaat Tuhan akan terkutuk hidupnya. Barang siapa yang mendukung, memberkati jemaat, gereja Tuhan, tubuhnya, ya, Tuhan akan berkati dia. Karena jemaat ada tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bukan orang yang kongko-kongko di luar di warung kopi, para bisnismen yang tidak patuh firman Tuhan, dia tubuhnya. Saya tubuh Kristus. Saya beberapa waktu lalu ketemu satu orang, dia pemimpin full gospel, dia bilang, saya ini juga seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu nulis surat, dia tidak tahu itu firman Tuhan. Dia bilang, tulisan saya juga sama dengan Rasul Paulus, katanya. Saya bisa kumpulkan pendeta-pendeta, kami dukung mereka dari semua denominasi. Kita tidak berbicara denominasi, kita berbicara hanya apa? Injil. Injil seperti apa kalau begitu? Kalau Tuhan Yesus waktu itu hadir ya, di Yerusalem menghadap para Farisi dan Yaduki tidak pernah menegur mereka dan menyatakan kesalahan, maka tidak akan ada kebenaran yang sesungguhnya. Yesus Kristus hadir menegur mereka, para pemuka-pemuka agama yang berdusta, yang bermain dengan para penguasa Roma pada waktu itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada Alkitab, gitu loh. Ya, jangan kita ini ya jadi orang yang mana ya, orang yang tidak ngerti Alkitab, ya, tapi soknya minta ampun, merasa sangat memahami Alkitab, padahal tidak paham Alkitab, gitu loh. Nah, ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita mendirikan jemaat, ya, mengestafetkan Injil. Semua orang diarahkan untuk pergi bergereja berjemaat, yang terdiri dari orang-orang percaya.
Makanya di dalam kitab Wahyu itu ada gambaran 7 jemaat. Nah, Sardis, Philadelphia, Efesus, apa itu gambaran. Di akhir zaman nanti ada model jemaat-jemaat seperti itu. Ada yang dimarah Tuhan, ada yang dipuji Tuhan. Gitu loh. Atas segala pekerjaan pelayanan mereka. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada. Jika Anda hari ini malas bergereja, malas berjemaat, ya, sembarangan pergi ke gereja, tidak tahu itu gereja salah apa tidak, hati-hati. Anda bisa mendukung penyesat, Anda bisa mendukung Lucifer. Jika hari ini Anda di dalam organisasi Full Gospel Businessman Fellowship keluar, itu adalah tempat penyesatan. Nah, kalau misalnya itu didirikan, ya, kumpulan misalnya para bisnismen Alkitabiah, yang artinya gini, kumpulan kita ini pebisnis, kita berbicara mengenai, kalau mau bicara bisnis ya bisnis, oke, gitu loh. Bisnis yang jujur, yang benar gitu. Tidak usah kita bawa-bawa nama Injil, nama Tuhan, padahal nyatanya, faktanya di situ sarang penyamun, bukan beritakan Injil. Injil aja mereka tidak ngerti gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau kumpulan para pengusaha bisnismen yang tidak pernah baca Alkitab, kemudian dia mau ngajar pendeta-pendeta itu mangut-mangut apa, waduh, kayak orang yang kekurangan sekali nyembah-nyembah karyawan dia gitu, dia yang gaji pendeta-pendeta. Nah, itulah yang terjadi kebanyakan di gereja-gereja Tionghoa, di mana orang Tionghoa itu menjadi pebisnis, majelis-majelis yang menggaji para pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu kalau mau datang pelayanan di gereja itu melamar kontrak 2 tahun. Nah, majelis itu terdiri dari pengusaha itu yang memegang kendali. Udah gaji, gelarmu apa? S1. Udah dapat motor, gajimu sekian-sekian. Udah melayani 2 tahun. Kalau bagus kami perpanjang. Kalau enggak. Nah, penguasa di dalam gereja yang demikian itu bukan gembalakan domba. Itu para majelis. Itu tidak ada jabatan majelis di dalam gereja lokal. Anda cek di dalam Alkitab. Majelis pemuka agama, majelis yang mengadili Tuhan Yesus itu ada. Jadi, gereja-gereja pakai sistem majelis itu tidak benar. Tidak Alkitabiah. Karena tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada itu gembala, penginjil, guru Injil, diaken. Nah, coba pikir. Ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Full Gospel Businessman Fellowship, awalnya dasarnya aja demo sakren dapat penglihatan segala macam. Itu udah salah, udah sesat. Gitu. Tapi banyak orang, ya, orang-orang bisnis yang merasa kantongnya tebal, duitnya tebal, mereka merasa tidak ada hamba Tuhan yang berani negur mereka. Mereka merasa benar. Karena semua pendeta itu takut. Hidupnya susah-susah, miskin. Takut tidak diperpanjang kontraknya. Pelayanan, takut tidak didukung dengan uang. Saya kasih tahu, saya rela mati miskin daripada didukung oleh para pebisnis-pebisnis pecundang, penyesat seperti itu. Saya kasih tahu. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Yohanes Pembaptis berani menegur Herodes sampai dipenggal kepalanya, rela mati demi kebenaran. Daripada dia berkompromi dengan para penguasa Herodes yang berkuasa pada waktu itu. Apalagi model engkau, ya, orang-orang Full Gospel Businessman Fellowship. Orang-orang kaya yang sombong yang Tuhan Yesus berkata, mereka itulah yang akan masuk neraka nanti. Dan bodoh semuanya. Harusnya mereka merendahkan diri, belajar Alkitab. Kalau mau jadi hamba Tuhan, belajar, masuk sekolah teologi. Belajar. Jangan mau ngajar orang lain, tapi tidak mau diajar. Lalu berkata, saya lihat Yesus. Ya, itu sama demo Sakarian begitu. Dia tidak mau rela diajar. Saya lihat Yesus. Yesus langsung ngajar sama saya. Kalian duduk, dengarkan pengajaran saya. Itu sungguh menyesatkan. Anda cek hari ini, ada nggak pendeta yang seperti itu? Oh, banyak. Ya, banyak seperti itu. Mereka malas baca Alkitab, malas meneliti. Sehingga membawa orang keluar dari Alkitab. Sehingga fokusnya hanya mimpi, penglihatan, minyak urapan. Padahal tidak ada itu praktek dalam gereja. Hanya sikar raba-raba bahasa apa segala macam, itu kesurupan. Itu yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, organisasi apapun yang didirikan yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, yang tidak sesuai doktrinnya sesuai Alkitab, itu sesat. Tuhan mendirikan gereja, kemudian gerejalah yang nanti akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Lalu ketika mendirikan sekolah, mendirikan apa segala macam, ya, itu para church, itu untuk mendukung pelayanan gereja, memberitakan Injil. Nah, jangan sampai disalahkan. Ya. Oh, kita dirikan rumah sakit. Oh, rumah sakit ini Tuhan perintahkan ini. Tidak pernah Tuhan perintahkan dirikan rumah sakit. Tuhan perintahkan dirikan gereja. Untuk menjangkau jiwa. Maka gereja, ya,
mendukung berdirinya rumah sakit supaya banyak orang bisa dilayani secara kemanusiaan, nanti diinjili. Itu tujuannya. Nah, jangan dibalik-balik. Tidak pernah Tuhan mendirikan yang namanya Full Gospel Businessman Fellowship, yang akhirnya muncul para pengusaha-pengusaha sombong yang tidak mau bergereja, tidak mau patuh firman Tuhan, tapi sok taunya minta ampun, padahal mereka semua nanti akan masuk neraka. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Anda camkan perkataan saya ini, Anda pelajari. Kasih tahu saya salahnya di mana di dalam Alkitab, saya akan pelajari. Tetapi jika saya benar, Anda harus bertobat dan merendahkan diri. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.